Makna dan pentingnya sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan disebut sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah secara istimewa. Tidak sedikit umat muslim yang meluangkan waktu malam mereka untuk bangun dan mendirikan sholat ini dengan harapan doa-doa mereka dikabulkan. Banyak keutamaan yang dijanjikan bagi orang yang istiqomah menjalankan sholat tahajud, mulai dari ketenangan hati, kelapangan rizki, hingga kemuliaan di dunia dan akhirat. Namun, dalam praktiknya, banyak yang merasa kecewa karena meskipun rajin tahajud, doa mereka tak kunjung dikabulkan. Perasaan ini bisa membuat seseorang mempertanyakan apakah ibadah yang selama ini dijalankan sudah benar atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Penting untuk disadari bahwa terkabulnya doa bukan hanya tentang frekuensi ibadah, melainkan juga tentang keikhlasan, adab, dan larangan-larangan yang harus dihindari. Kali ini, kita akan membahas mengenai 7 larangan dalam sholat tahajud yang sering tidak disadari oleh umat muslim. Larangan-larangan ini bisa menjadi penghalang terkabulnya doa meskipun ibadah tahajud dijalankan secara rutin. Penjelasan ini disertai dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW agar dapat menjadi bahan introspeksi dan perbaikan amal ibadah kita semua. Saudara-saudaraku, perlu kita pahami bahwa sholat tahajud bukan hanya sekedar rutinitas bangun malam lalu melaksanakan beberapa rakaat. Hakikat tahajud terletak pada hubungan hati dengan Allah Ta'ala. Seorang hamba yang tulus akan menjadikan tahajud sebagai jalan untuk mendekat, bukan sekedar sarana mengejar keinginan duniawi. Karena itu, sebelum menilai apakah doa kita terkabul atau tidak, mari kita periksa terlebih dahulu bagaimana kualitas niat, kehusyukan, dan kebersihan hati dari sifat riya dan ujub. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa terkabulnya doa bisa berbentuk bermacam-macam. Kadang doa dikabulkan sesuai permintaan, kadang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau bahkan dijadikan tabungan pahala di akhirat. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, sedangkan manusia terbatas pandangannya. Dengan pemahaman ini, kita akan lebih sabar, ikhlas, dan tetap bersemangat memperbaiki ibadah tahajud sambil berusaha menjauhi larangan-larangan yang akan dibahas. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, saat ini Anda berusia berapa dan berasal dari kota mana? Apakah dari Brastagi yang sejuk, Manggarai Barat yang indah, Kota Pontianak yang semangat, atau Solo yang penuh keramahan? Silakan tulis di kolom komentar, karena saya senang sekali bisa membaca dan menyapa penonton dari berbagai penjuru Indonesia. 7 larangan dalam sholat tahajud yang sering tidak disadari oleh umat muslim. 1. Mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu seperti tahajud tanpa adanya dalil yang sahih adalah hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Islam menjunjung tinggi keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah sesuai dengan petunjuk syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam sholat malam di antara malam-malam lainnya." Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bukan berarti tidak boleh tahajud pada malam Jumat, tetapi tidak boleh mengkhususkannya seakan-akan ada keutamaan khusus yang tidak ada dalilnya. Kesalahan ini sering terjadi karena adanya anggapan bahwa malam Jumat adalah malam penuh berkah, sehingga ibadah apapun yang dilakukan pada malam tersebut pasti lebih utama. Padahal semua malam memiliki potensi yang sama untuk menjadi waktu terbaik jika dilandasi keikhlasan dan niat yang benar. Mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu tanpa dalil adalah bentuk bid'ah, amalan yang tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim seharusnya tidak hanya semangat beribadah di hari-hari tertentu tanpa mempedulikan keabsahan dalil. Bahkan
Bahkan semangat beribadah pun harus dibarengi dengan ilmu, karena beribadah tanpa ilmu bisa berujung pada penyesalan. Amalan yang tidak sesuai tuntunan akan sia-sia di sisi Allah. Oleh karena itu, lebih baik jika tahajud dijadikan ibadah rutin setiap malam atau sesering mungkin dengan memahami bahwa nilai ibadah tidak terletak pada hari tertentu, tetapi pada keikhlasan, kesungguhan, dan konsistensinya. 2. Sholat tahajud saat mengantuk berat. Melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk berat sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, hendaknya dia tidur terlebih dahulu sampai kantuknya hilang. Karena jika sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampun, namun ternyata mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik dan mental sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah. Sholat adalah bentuk komunikasi suci. Jika dilakukan dalam keadaan tidak sadar penuh karena mengantuk, maka komunikasi itu menjadi cacat, bahkan bisa berubah menjadi dosa tanpa disadari. Bayangkan, seorang membaca doa dengan bacaan yang keliru atau tidak memahami maknanya. Ini tidak mencerminkan khusyuk yang menjadi inti dari sholat malam. Islam adalah agama yang seimbang dan tidak menuntut seseorang memaksakan diri melampaui batas kemampuannya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jika tubuh terlalu lelah, lebih baik beristirahat terlebih dahulu agar ketika bangun, tahajud dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kehusyukan, dan menghayatan. Lebih baik sholat tahajud dengan 2 rakaat saja dalam keadaan sadar dan tenang daripada 8 rakaat tetapi dilakukan dengan setengah tidur. Rasulullah sendiri menekankan kualitas dalam ibadah, bukan kuantitas. 3. Salat tahajud secara berlebihan. Berlebihan dalam ibadah, meskipun itu sholat malam, tidak disukai dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan fisik dan emosional. Islam adalah agama yang menuntun manusia untuk berada dalam jalan tengah, tidak terlalu keras terhadap diri sendiri, namun juga tidak bermalas-malasan. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama, melainkan dia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah yang terlalu membebani diri justru bisa menyebabkan kejenuhan atau keletihan yang berujung pada meninggalkan ibadah sama sekali. Beberapa orang merasa harus sholat tahajud dengan rakaat sebanyak mungkin dan waktu yang lama. Meskipun niatnya baik, jika tidak didasari pemahaman dan kesiapan, hal ini justru akan membahayakan keberlangsungan ibadah itu sendiri. Rasulullah SAW biasa melakukan tahajud dengan jumlah rakaat yang terbatas tapi konsisten, yaitu antara 11 hingga 13 rakaat. Keseimbangan adalah kunci. Ibadah yang baik adalah ibadah yang dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa memberatkan diri. Daripada memaksakan diri sholat tahajud selama 1 atau 2 jam semalam, dan kemudian menyerah karena kelelahan, lebih baik mulai dari yang ringan tapi konsisten. 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, dan rutin lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah berlebihan yang hanya sesaat. Bapak Ibu, jika masih menonton, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 4. Salat tahajud tidak konsisten. Salah satu kekeliruan yang sering dilakukan adalah tidak menjaga konsistensi atau istiqomah dalam tahajud. Padahal konsistensi dalam ibadah sangat dijunjung tinggi. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa nilai ibadah terletak pada keberlangsungan, bukan semata-mata intensitas atau banyaknya amalan. Kesalahan sering terjadi ketika seseorang hanya melakukan tahajud saat sedang terdesak masalah, dalam kesedihan, atau saat ada hajat dunia yang ingin dicapai. Namun setelah keinginan terpenuhi, tahajud pun ditinggalkan.
Ini menunjukkan bahwa ibadahnya bukan karena Allah semata, tetapi sebagai alat tukar untuk kebutuhan pribadi, yang merusak niat dan membuat ibadah tidak bernilai di sisi Allah. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kebiasaan mulia para kekasihnya. Sesungguhnya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat. Mereka tidak menunggu masalah datang untuk mendekat kepada Allah, melainkan menjadikan ibadah malam sebagai kebutuhan rohani yang tak bisa ditinggalkan. 6. Salat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat adalah inti dari setiap amal. Jika niat seseorang dalam tahajud adalah untuk mengejar dunia, seperti mendapatkan jodoh, naik pangkat atau rizki, tanpa adanya keikhlasan kepada Allah, maka nilai ibadah tersebut menjadi kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam tidak melarang seseorang berdoa demi hajat dunia, namun niat utama dalam ibadah harus tetap terfokus pada pengabdian, cinta, dan ketundukan kepada Allah. Jika dalam sholat malam hanya terlintas niat duniawi tanpa adanya upaya memperbaiki diri atau mendekatkan diri kepada Allah, maka sholat itu tidak akan membawa keberkahan. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapat bagian. Quran Surat Hud. 7. Salat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan riya. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya adalah riya, yaitu memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian. Hal ini bisa terjadi dalam tahajud, misalnya dengan pamer di media sosial, menceritakan kepada orang lain bahwa dirinya bangun malam, atau memposting suasana sepi di ruang sholat lengkap dengan caption spiritual. Padahal dalam hatinya, ia ingin dipandang sebagai orang yang salih. Riya termasuk syirik kecil, karena di dalamnya terdapat penyekutuan niat, sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Penyakit riya sangat halus dan sering tidak disadari. Bahkan seseorang bisa terjerumus ke dalamnya ketika merasa bangga dengan ibadahnya atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Seharusnya semakin sering kita tahajud, semakin rendah hati kita dan semakin merasa kecil di hadapan Allah. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat privat, yang seharusnya hanya diketahui oleh Allah. Penutup, rajin menjalankan sholat tahajud adalah tanda keimanan yang tinggi. Ibadah ini harus dilakukan dengan pemahaman yang benar, niat yang ikhlas, dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan kecewa jika doa belum dikabulkan, karena bisa jadi Allah menundanya untuk waktu yang lebih baik atau menggantinya dengan hal lain yang lebih kita butuhkan. Tugas kita adalah memperbaiki ibadah dan terus mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita jadikan momen-momen malam sebagai kesempatan untuk merenungkan kekurangan diri dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, sehingga sholat tahajud tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan sumber kekuatan spiritual yang abadi. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah, melindungi kita dari godaan setan yang ingin merusak niat kita, dan mengabulkan segala doa kita dengan cara yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup pengajian Anda, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja tekan tombol like kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar bersama di Lafaz Ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.